Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kader penggerak halal dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini bisa hadir untuk mengikuti kuliah yang kedua dari Pusat Kajian Halal ITS. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kali ini kami akan mengambil tema alkohol khamar adalah haram dan najis. Dan materi ini nanti bisa Anda lihat seutuhnya di http://intip.in Kajian Halal SDR. Ini adalah outline dari seluruh rangkaian kader penggerak halal, yaitu pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan, dan akhirnya nanti adalah sistem jaminan halal. Untuk yang pertama, pengenalan halal haram, ini kami mencoba mengulas sedikit dari kajian yang pertama, yaitu sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariah Islam yang sudah tidak ada pertentangan di dalamnya, yaitu yang haram adalah babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, khamar, bagian tubuh manusia. Dan juga ada hewan buas, hewan bertaring, hewan berkuku tajam, keledai yang jinak, hewan yang hidup di dua alam, dan hewan yang kotor atau khaba'is. Pengecualiannya adalah semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini apakah artinya ikan paus? Jadi hukumnya apa Bapak Ibu sekalian? Ikan paus hukumnya adalah halal. Bagaimana dengan lumba-lumba? Juga halal. Namun biasanya tidak boleh dimakan ya, karena dilindungi. Yang berikutnya adalah pengenalan najis. Jadi jenis-jenis najis yang selalu kita kenal itu ada 3, yaitu pertama berat, sedang, dan ringan. Sehingga contohnya kalau yang berat adalah jilatan air liur anjing, kemudian tersentuh babi dan turunannya, ya. Kemudian kalau yang sedang contohnya adalah bangkai, produk turunan hewan yang tidak diketahui status halalnya, darah, khamar, kotoran hewan, ya. Ini termasuk najis sedang. Sedangkan najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI di sini. Terus bagaimana cara mensucikannya? Jika kita kena najis berat, maka kita harus membasuhnya 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan tanah atau bahan pembersih kimia. Jadi sekali lagi di sini dibasuh 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan tanah atau bahan pembersih kimia. Jadi tanah atau pembersih kimia ini diletakkan di tahap yang pertama. Jangan di yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Kalau terakhir nanti tetap kotor nanti ya. Bukan kotor karena najisnya, tapi kotor karena kena tanahnya. Kemudian najis sedang di sini cara mensucikannya adalah dicuci hingga hilang warna, bau, rasa, dan najisnya. Contoh misalkan baju kita kena minyak wangi yang berasal ada etolnya dari khamar gitu ya, maka kita nggak perlu membuang baju tersebut ya, cukup aja dicuci sehingga hilang warna, bau, dan rasa khamarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mensucikan najis ringan, yaitu diperciki dengan air atau dengan lap basah, itu sudah cukup. Di sini ada highlight Bapak Ibu sekalian. Jadi mutanajis yaitu benda yang terkena najis, jadi nanti dia menjadi haram.
Jadi semua bahan produk halal yang terkena najis menjadi haram. Contohnya tadi air minum itu awalnya adalah halal. Air di mana-mana ya juga halal air itu. Ya, tapi ketika menjadi air minum prosesnya itu ya bersinggungan dengan barang haram, contohnya biasanya dalam prosesnya menggunakan karbon aktif. Karbon aktif ini bisa berasal dari tulangnya babi, maka nanti air yang produksinya tadi yang bersinggungan dengan najis juga ikut najis, maka menjadi haram. Jadi najis berat ini adalah beberapa slide terkait dengan landasan atau hukumnya ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini tentang terkait najis berat, yang artinya cara mensucikan bejana dari seorang yang diantara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama ini adalah menggunakan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk babi juga demikian. Nah, ini berdasarkan kias, karena babi lebih buruk daripada anjing. Untuk najis sedang itu dari hadis riwayat Muslim dari Asma, ia berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid, bagaimana cara membersihkannya? Tanda tanya ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah ia mengeriknya. Jadi darah haidnya sudah kering itu dikerik, kemudian menggosoknya dengan air, lalu mencucinya. Lalu ia boleh sholat dengan pakaian itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang terkena darah haid kemudian dibuang ya dengan alasan najis, itu adalah modus karena ingin beli baju baru. Najis ringan di sini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai ya. Jadi air kencing perempuan itu dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki itu dipercikkan. Begitu saja. Termasuk hadis masuk keterangan tentang najis ringan. Nah, kembali kepada khamr ya. Khamr ini proses pembuatannya itu dikenal dengan nama fermentasi, bahasa kerennya. Jadi fermentasi adalah proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Maksudnya di sini suhunya dikendalikan, pH-nya dikendalikan dan sebagainya. Jadi fermentasi ini mempunyai sifat fermentasi ada 2 macam, yaitu aerobik yang butuh oksigen dan yang anaerobik tanpa oksigen. Jadi fermentasi yang aerobik yang butuh oksigen ya, itu adalah contohnya pembuatan asam cuka dengan mikrobanya bakteri asam cuka yaitu Acetobacter aceti. Terus bahan bakunya adalah etanol di sini. Kemudian fermentasi anaerobik adalah fermentasi ada 2 macam di sini, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Ini karena mikrobanya berbeda ya. Ini adalah perbedaan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi kalau fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi energi asam laktat dan seluler. Kemudian kalau fermentasi alkohol adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Perbedaan yang kedua, fermentasi asam laktat terjadi pada mikroba Lactobacillus species, ragi dan sel-sel otot. Kemudian kalau fermentasi alkohol terjadi dalam ragi ya dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, fermentasi asam laktat menghasilkan molekul asam laktat dari pirufat. Sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan CO2 dari molekul pirufat.
Kemudian yang keempat, laktat dehidrogenase dan piruvat dekarboksilase adalah dua enzim yang terlibat dalam fermentasi asam laktat. Sedangkan di fermentasi alkohol, enzim yang terlibat dalam fermentasinya adalah piruvat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Yang terakhir, perbedaan terakhir, fermentasi asam laktat ini digunakan dalam produksi yogurt dan keju. Jadi produk hasilnya kalau Bapak minum yogurt kemudian makan keju itu hasil dari fermentasi asam laktat. Sedangkan fermentasi alkohol produk akhirnya yaitu di bir, minuman khamar, anggur, cuka dan juga produksi roti untuk mengembangkan. Itu menggunakan fermentasi alkohol. Ini adalah informasi kadar alkohol di khamar. Kalau di Indonesia ada 3 golongan A, B, dan C. Di sini adalah kadar etanolnya. Kalau kita lihat itu kadar etanol adalah sangat tinggi, ya. Padahal kadar etanol maksimum selama fermentasi ada 15%. Kenapa 15%? Ini karena kalau lebih dari 15% itu bakterinya atau mikrobanya yang menikmati, ya. Jadi kalau misalkan ada minuman keras konsentrasinya lebih dari 15% berarti sudah melalui penyulingan atau peningkatan kadar alkohol. Jadi untuk yang golongan A 1-5% etanol itu contohnya adalah bir bintang, green sand gitu ya. Untuk yang golongan B kadar etanolnya 5-20%, contohnya adalah anggur Malaga, anggur orang tua ini itu termasuk yang golongan B. Sedangkan yang golongan C ini yang tinggi 20-55%. Ini adalah vodka, whisky dan ciu di sini. Terus ada juga sebetulnya etanolnya 99% misalkan. Nah, itu bukan untuk diminum ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bisa untuk farmasi, kemudian untuk campuran bahan bakar. Yang minum mesin nanti. Berikutnya adalah ini ada gambar arak masak ya. Ini merek ini dan merek ini tanpa menyebut merek aja. Jadi arak masak itu biasanya digunakan di makanan seafood atau Chinese food ya. Kenapa demikian? Karena fungsi arak masak ini itu menghilangkan bau amis ikan laut, namun dengan tetap mempertahankan aroma ikannya. Ini kehebatannya arak masak ini. Dan para penjual biasanya berargumen ini bukan khamar, ini penyedap rasa. Tapi intinya sebetulnya sesungguhnya adalah ini termasuk arak, Bapak Ibu sekalian. Dan karena ini khamar ya, maka ini haram dan najis bagi umat Islam. Jadi saya peringatkan lagi kepada para pedagang yang masih menggunakan penyedap rasa arak masak ini, cobalah cari yang lain yang ada logo halalnya. Itu lebih simpel kita di masyarakat ya, daripada menggunakan ini. Anda berdosa dan juga kasihan yang membeli masakan di Anda juga makan makanan haram. Bagaimana jika arak ciu ini digunakan sebagai bahan baku hand sanitizer ya, seperti dijelaskan di kuliah halal yang pertama bahwa titik kritis hand sanitizer itu adalah di alkoholnya, di sumber alkoholnya. Jika alkoholnya berasal dari khamar itu haram dan najis, tidak boleh kita pakai. Kalau alkohol etanol dari industri non khamar baru boleh kita pakai untuk hand sanitizer. Baru-baru ini ada kabar di media massa hand sanitizer langka, maka ada Bupati Banyumas menggunakan ciu sebagai bahan baku, di mana ciu adalah khamar. Semoga ya, jika memang keadaan darurat yang memang benar saat ini etanol hilang di pasaran ya, sedangkan hand sanitizer sangat dibutuhkan dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, maka ada usul fikih mengatakan jika keadaan darurat yang haram pun jadi boleh.
begitu. Ini adalah beberapa fatwa MUI yang menjelaskan tentang khamr. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an khamr ini turunnya adalah bertahap, ya. Ternyata benar juga di Indonesia ini. Terlihat dari fatwa MUI ketika tahun 1993 ini, ya, terkait bahan beralkohol atau khamr, fatwa MUI mengatakan bahwa khamr berbahaya bagi kesehatan. Saya tidak menemukan kata-kata khamr itu dilarang, haram, tapi khamr berbahaya bagi kesehatan. Dan ketika baru tahun 2003 nomor 4 itu dikatakan bahwa khamr itu haram dan najis berapapun jumlahnya. Ini di fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 ini menjelaskan detail hasil samping minuman beralkohol atau khamr. Jika khamr itu alkoholnya dipisahkan secara fisik, maka tetap atau penyulingan gitu ya, haram dan najis. Kemudian jika alkoholnya itu direaksikan lanjut membentuk senyawa baru, contohnya tadi alkohol jadikan cuka begitu, maka dia halal. Kemudian bagaimana sisa raginya? Karena tadi saya sebutkan difermentasi, bahan bakunya adalah glukosa ditambahi ragi kemudian menghasilkan alkohol, ya. Jadi raginya ini gimana? Apa bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, pupuk dan sebagainya? Maka jawabannya adalah halal jika sudah dicuci hingga aroma, rasa dan warna bir telah hilang dari ragi tersebut. Dan ini ada cuka, vinegar, hasil samping minuman beralkohol ini adalah halal. Ini menjelaskan dari yang poin ini. Karena alkoholnya direaksikan dengan bakteri sehingga menghasilkan cuka. Tahun 2009 tahun 11 di sini menegaskan lagi terkait dengan etanol. Etanol dari industri khamr haram dan najis. Etanol dari industri bukan khamr diperbolehkan selama tidak membahayakan. Dan untuk konsumsi, ya, residu etanol harus tidak terdeteksi pada produk akhir yang langsung dikonsumsi di sini. Sedangkan cara pencucian yeast atau ragi ekstraknya dari yeast ini diatur secara khusus di Fatwa MUI tahun 2011 nomor 10. Yang pertama adalah dengan mengucuri menggunakan air mengalir sampai rasa warnanya bir itu tidak ada. Dan yang kedua, dengan merendam dalam air yang sangat banyak hingga rasa, aroma atau warna dari najis atau khamr itu adalah hilang. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kali ini yang membahas terkait etanol khamr. Jadi etanol yang berasal dari khamr, ya, itu mempunyai hukum tetap haram dan najis. Dan semoga kita semuanya terhindar, terutama bagi para pedagang kaki lima yang menggunakan penyedap rasa arak masak, mohon dengan sangat untuk berubah mencari produk penyedap rasa yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.